dibudayakan, ditanamkan, termasuk Bapak Ibu guru memberikan teladan begitu. Apalagi yang penting diintegrasikan dalam komponen-komponen. Nah, komponennya kalau kita nanti dimulai dari merumuskan tujuan hubungannya dengan karakter di indikator. Kita mulai dari sana karena apa? Semua indikator dalam syllabus itu menjadi rujukan untuk membuat tujuan pembelajaran. Kita akan berikan contoh seperti apa itu. Jadi yang diberikan secara khusus, Bapak Ibu bisa lihat ini contoh penerapan PPK atau penguatan pendidikan karakter dalam tujuan ini. Dengan permainan dan seterusnya itu anggota ini secara teliti. Kata-kata yang ditebalkan itu Bapak Ibu. Secara teliti, sikap mandiri begitu ya. Ini dituliskan semacam itu Bapak Ibu. Ada nanti yang lain yang lebih tegas. Nah, ini yang biasa kita lakukan dengan berdoa. Jadi setelah kelas dicek kehadirannya, melakukan presensi, dilanjutkan dengan berdoa. Ditulis itu Bapak Ibu nanti di kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kemudian berikutnya meriksa kerapian peserta didik, dicek anak-anak coba baju kalian coba dirapikan, itu bagian dari penanaman kedisiplinan kerapian dan seterusnya. Mungkin nanti dilakukan, ini ada menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal ya untuk penanaman nasionalisme. Mudah-mudahan nanti ini akan menjadi model setelah saya sampaikan ini di sekolah ini. Siapa tahu mungkin ya sudah belum Bapak Ibu di sini. Kalau pagi-pagi apa kegiatannya? Ada berdoa atau baca-baca sudah? Yang menyanyikan lagu-lagu nasional sudah? Oh, sekarang udah, itu berarti sudah dilakukan, tinggal diperkuat, ditulis nanti di pendahuluan RPI kegiatan pendahuluan ini ditegaskan gitu ya. Bagus sekali berarti. Nah ini polanya Bapak Ibu. Nanti ini kita sudah mulai memasuki intinya penyusunan rancangan pembelajaran yang inovatif. Membuat RPP-nya seperti apa? Pertama, identitas jika ada masalah. Yang tujuan Bapak Ibu, redaksikan dengan kalimat yang jelas, operasional, mengandung unsur ABCD. Kemudian ada hoax-nya. Kemudian juga tunjukkan tadi yang teknologi, pedagogi, dan seterusnya tadi. Ya, ini ada, itu dimasukkan ke sana. Jadi misalnya, redaksinya kalimat yang jelas, sudah ditangkap, operasional itu terukur, jangan dengan kata mengetahui, memahami, mengerti begitu, tapi yang jelas terukur. Kalaupun misalnya tetap menjelaskan, ya menjelaskan. Kemudian yang berikutnya misalnya menganalisis. Nah itu kalimat-kalimat yang operasional. Mengandung unsur ABCD-nya, yang sering lupa adalah di D-nya. Kalau yang audience behavior condition itu namanya sudah. Yang degree-nya itu sering lupa. Yang dengan benar, yang misalnya ada unsur berapa dan seterusnya itu sering kelupaan. Nanti kita lihat contohnya seperti apa yang semacam itu. Ini yang unsur TACK-nya, ada yang buatnya. Membaca teks PowerPoint ini ditulis secara tegas. Kemudian mengidentifikasi teks PowerPoint. Yang buatnya membuat peta, membuat Excel dan seterusnya itu contoh-contoh tegasnya. Nah, yang kegiatan pembelajaran saya kira sudah juga familiar. Pendahuluan dan kegiatan penutup adalah kegiatan dominannya pada guru. Kegiatan inti itu dominannya pada peserta didik. Saya kira itu sudah sangat hafal. Kemudian sintaknya mengikuti metode yang dipilih. Cuma selama ini yang sering saya lihat secara umum kesalahannya adalah metodenya dituliskan banyak, tetapi prakteknya di kegiatan inti itu hanya satu atau dua yang dimunculkan sintaknya. Harusnya ketika menuliskan banyak yang muncul semua di situ. Ini yang sering saya lihat RPP Bapak Ibu kelemahannya di sana gitu ya. Nah nanti tegaskan metode yang dipilih Bapak Ibu apa, itulah yang dimunculkan di kegiatan intinya. Kalau di situ ada dua metode, ya berarti kombinasi dua metode tadi, atau mungkin langkah metode tadi yang mana duluan, yang mana belakangan begitu. Ya tergantung prakteknya nanti Bapak Ibu mau melakukan seperti apa. Ini saya coba refresh lagi, mudah-mudahan nyambung. Nah, sekarang tes Bapak Ibu, tes kepribadian. Ada cara untuk mengetes kepribadian itu macam-macam. Ada yang dari kesukaan bajunya. Kalau biru katanya itu orangnya setia. Ini yang suka biru. Yang merah orangnya pemberani. Kalau yang suka kuning itu biasanya orangnya bersahaja tapi lembut. Gitu. Kalau hitam
orangnya itu misterius. Biasanya misterius gitu. Itu dari bajunya. Kalau dari gimana? Wah, abu-abu itu di antara tengah-tengah orangnya itu tidak bisa ditebak gitu. Enggak, guyonan abu itu hanya sekedar guyonan. Kemudian ada juga yang zodiak. Nah, kalau Leo itu orangnya bagaimana, kalau Libra bagaimana, Virgo itu orangnya Setia gitu. Macam-macam gitu ya. Ada yang dari tulisannya. Bagaimana tulisannya, oh ini bisa dibaca karakternya semacam itu. Dari cara bertanda tangan itu juga bisa dilihat karakternya. Nah, ini ada cara lain untuk mengetahui karakter seseorang itu melalui cara metodenya. Coba mari kita lihat Bapak Ibu, ternyata cara metode sudah menunjukkan sifat kepribadian seseorang. Nah, mari kita coba cocokkan apa Bapak Ibu dari situ. Orang yang jujur adalah orang yang mengaku kalau dirinya habis kentut. Mohon maaf ya, saya barusan kentut, itu orang jujur. Nah, kalau berat dulu itu orang yang sangat sopan. Orang yang sangat sopan. Kalau orang yang tidak jujur, ketika dia kentut kemudian untuk berlantai. Nah, kami yang kentut kan, gitu. Padahal dirinya yang kentut. Ini kami yang kentut kan, gitu ya. Ya, oke. Yang berikutnya orang yang sabar adalah orang yang menahan kentutnya. Nunggu, ya. Nunggu ketika suasananya mungkin kan baru kemudian keluar. Gitu. Orang yang pede, ya, orang yang kentutnya sudah kencang tapi tidak merasa bersalah. Ini ada juga gitu. Ya, berikutnya orang yang kejam. Wah, ini orang yang sudah kentut lantas kemudian bebas-bebas. Ini orang yang kejam gitu. Berbagi. Nah, yang teror, versi teror adalah orang yang kentutnya tak bersuara tapi baunya luar biasa. Ini kan dari disebut sebagai teroris katanya. Bacanya teroris. Ya, orang yang pemalu adalah kalau kentut, walaupun tidak bunyi dia sudah merasa malu. Walaupun tidak bunyi orang tidak tahu tapi dia merasa malu. Oh, ini dia pemalu. Kalau orang yang strategis menyamarkan kentutnya sambil tertawa-tawa. Ya, berikutnya. Orang yang bodoh, orang yang sehabis kentut kemudian menarik nafas dari nanti yang keluar, dia tidak bau gitu. Padahal tidak mungkin itu. Ini guyonan ya. Orang yang hemat yang mencadangkan kentutnya sedikit print. Kita kan pernah print gitu. Kalau orang yang pelit, saking pelitnya, orang yang senang menjauh kentutnya sendiri. Ya, kentut saja dijum-jum gitu, saking pelitnya. Orang yang ramah, nah, orang yang suka menjauh baru itu orang kaya. Orang yang berabu gitu. Yang berikutnya orang yang kreatif. Nah, adalah orang yang senang kentut di dalam air sehingga ada musik di situ. Mungkin Bapak Ibu yang zaman dulu kalau mandi itu di kolam bareng-bareng mungkin melakukan itu. Karena zaman saya juga begitu. Orang yang sok kuat, ya kalau kentut itu sambil ingat dari sifat-sifatnya. Orang yang pintar. Orang kita tuh hafal, ini kentutnya siapa? Gitu. Oh, baunya ini, oh berarti dia. Gitu. Nah, orang yang sial adalah orang yang merasa mengantuk, tapi yang keluar adalah napasnya. Gitu. Ini yang paling parah adalah yang terakhir ini. Ya, itu untuk seringan saja, Bapak Ibu. Sekarang coba mari kita masuk ke materi yang intinya adalah mengembangkan perangkat. Nggak nyambung lagi, nggak muncul lagi mas. Nilainya agak langsung otomatis dalam ngomongin gimana? Iya. Dengan simulasi. Ya, ini file akan saya berikan pada Bapak Ibu. Sebenarnya membaca ini saja, ini petunjuknya jelas. Kalau dalam bahasa apa itu tukul itu petunjuknya itu jelas itu sih. Petunjuknya jelas. Di situ ada bagaimana menuliskan masing-masing komponen sampai kepada nanti informasi tambahan. Mungkin yang selama ini Bapak Ibu menulis materi pembelajaran hanya sekedar materi ini, kemudian di sini diberikan contoh. Ada materi reguler, ada materi pengayaan, ada materi remedial. Ini mungkin yang agak beda juga. Nah, ini sudah ada polanya begitu, nanti tolong yang tidak diperlukan di-cut saja. Contohnya misalnya dari apa? Nah, coba lagi
Nah, yang petunjuk dan contoh kan, otomatis kan komponen inti, kompetensi inti sudah menuliskan ini. Yang berikutnya, di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Petunjuknya sampai bawah dihilangkan, nanti coba dulu keterangannya. Indikator merupakan penjabaran, rumuskan 2 atau lebih masing-masing kompetensi dasar, 2 atau lebih. Intinya adalah minimal berarti kan 2. Ya. Masing-masing tadi ada KD 3 dan KD 4. Untuk yang PKN dan agama, KD turunan 1, KI 1 ya, kemudian KD turunan KI 2 juga dituliskan. Untuk di luar itu kan cuma 3 dan 4. Mungkin selama ini Bapak Ibu baru membuat yang 3. Yang 4 tadi sudah saya berikan contoh itu. Kemudian indikator-indikatornya adalah yang bisa diukur, kuncinya begitu. Oke, nah ini ada yang merinci nanti pada KD yang punya dengan turunan KI 3 itu dirinci ada faktual, konseptual, prosedural, tetapi itu sebenarnya kan tidak terlalu wajib. Kenapa? Yang penting kan siswanya ngerti begitu. Tidak usah terlalu diributkan. Kalau saya semacam itu, saya tipenya orang praktis, maka saya tidak perlu meributkan yang itu. Sampai kepada tentang metode, apakah itu strategi, apakah itu pendekatan, apakah itu teknik dan sebagainya, tidak usah diributkan itu. Pokoknya ketika ditulis metode ya di dalamnya bisa itu strategi, bisa itu teknik, bisa itu model. Nanti kita lihat di belakang. Nah ini yang tidak diperlukan dipotong, ya. Jadi yang petunjuk sampai kepada nomor 4 itu dipotong, maka kemudian tinggal terjadikan mas. Nah tinggal ini tergantung mata pelajarannya. PKN dan agama masukkan KD turunan KI 1 dan KI 2. Sementara untuk yang lain tinggal KD yang turunan KI 3 dan 4. Copy paste dari sana, jangan tulis lagi. Karena kalau tulis lagi bisa ada yang salah ketik, tipe atau apa. Mainnya copy paste ya, copy paste aja. Kemudian di sana dituliskan indikatornya dibuat secara operasional minimal 2 tadi. Nah kemudian untuk yang KD dari 4, kalau saya menyarankan tidak usah banyak-banyak, cukup 1. Tapi kalau mau dibuat banyak, paling tidak 2 saja. Karena apa? Yang repot nanti Bapak Ibu sendiri. Yang penting ini sudah tercapai, intinya begitu. Yang berikutnya adalah, nah ini yang beda. Karakter sejak dari pengembangan indikator tolong dimunculkan, ada 2 pola, tambahkan tabelnya, ya di sana barisnya dan kolomnya, atau ditulis di luar, dituliskan karakter atau penguatan karakter. Monggo pola yang mana? Nah, ketika Bapak Ibu misalnya tidak pakai ini, ya berarti langsung karakter saja. Karakter apa yang tertanamkan? Minimal religius, itu wajib. Setiap Bapak Ibu membuat RPP, religius harus muncul. Ditambahkan yang sikap sosial ada berapa, monggo, juga tidak usah banyak-banyak. Yang paling utama yang bisa ditanamkan melalui materi itu, melalui kegiatan pembelajaran itu apa? Itu yang dimasukkan ke situ. Oke, polanya mau yang mana? Boleh. Yang model tabel ataukah model yang di luar tabel? Karena memang kalau dimunculkan di sini, kalau ini bunyinya KD, berarti kan tidak KD. Maka saya menuliskan karakter saja atau penguatan karakter saja gitu. Oke, nanti yang tuliskan itu. Sekarang tujuan pembelajaran. Nah, ini yang ingin saya terangkan adalah pada bagian nomor 2. Apa itu? Supaya kita tidak terlalu banyak kerja, sekali kerja di silabus, nanti akan dipakai untuk berikutnya tinggal copy paste, maka buatlah indikator di silabus itu dalam bentuk pernyataan yang sudah sangat operasional, rinci, tidak bisa dipecah lagi untuk menjadi indikator berikutnya. Kenapa? Sekali selesai sana, maka nanti ketika menjadi tujuan pembelajaran, copy dari indikator tadi utuh persis, plug pasang di tujuan pembelajaran. Ketika nanti di materi, gampang juga tinggal copy kata kompetensinya yang dipotong, otomatis dia menjadi materi. Nanti bisa berikan contoh begitu. Oke, begitu Bapak Ibu, ini sudah kami lihat ya, sudah bisa ditangkap. Nah, dibuat masing-masing pertemuan. Kenapa? Karena satu kompetensi dasar itu kan dikembangkan dalam satu RPP, itu konsepnya. Dan itu rujukannya adalah perundangan. Kemudian tulislah masing-masing pertemuan tadi. Jadi satu KD beberapa pertemuan. Berarti kalau Bapak Ibu ngajar satu semester itu misalnya hanya ada 4 atau 3 KD, maka otomatis perangkat RPP-nya pun juga cuma 3 atau 4. Tidak harus semua pertemuan itu dibuat satu, ya. Makanya dibuat nanti pertemuan pertama, pertemuan selanjutnya dan seterusnya.
Tidak usah ditambah. Pertemuan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah. Tidak usah. Tuliskan Bapak Ibu di sini. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, kita diri dapat apa? Yang serangkaian kegiatan pembelajaran itu bisa diganti dengan metode yang Bapak Ibu pilih. Contohnya misalnya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan jigsaw, nah udah jigsaw-nya nanti otomatis menjadi kegiatan intinya. Berarti metode yang dipilih adalah jigsaw. Boleh ditulis macam itu, boleh serangkaian kegiatan pembelajaran. Karena apa? Karena Bapak Ibu di dalamnya ada beberapa kegiatan. Tidak hanya jigsaw. Setelah jigsaw nanti akan ada talking stick. Setelah talking stick nanti akan snowball throwing. Setelah snowball throwing nanti akan ada kegiatan bermain apa misalnya kuis macam-macam. Nah, itu berarti serangkaian kegiatan pembelajaran. Biar tidak terlalu banyak tertulis di sini. Tetapi kalau memang hanya satu, sebaiknya tulis. Setelah mengikuti kegiatan misalnya hanya satu jigsaw, maka setelah mengikuti kegiatan jigsaw setelah didik dapat apa? Nah, oke. Tinggal semacam itu ya, terus diberikan. Nah, yang lain Bapak Ibu, ini langsung ditambahkan. Jangan lupa yang karakter juga dituliskan. Mengikuti yang dikembangkan di indikator tadi. Copy paste juga di situ. Ditambahkan kata bersikap. Kenapa kok bersikap? Karena ini sudah terinternalisasi. Bahasa penilaian di RPP itu indikatornya, Mas RPP adalah bunyi redaksi dari tujuan pembelajaran dari indikator yang karakter itu levelnya apa? Kalau sudah sampai internalisasi nilainya 5 paling tinggi. Makanya tulis bersikap. Kalau bersikap itu kan sudah menunjukkan sudah menjadi bagian dari dirinya gitu. Dimanapun dia akan bersikap semacam itu. Makanya tambahkan bersikap apa itu untuk sikap sosial dirinya, oke, atau karakternya. Yang berikutnya sama polanya. Pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus, nah yang materi Bapak Ibu. Berikutnya materi. Nah materi pembelajaran ini disebutkan di sini ada butir-butir materi sebagaimana dicakup oleh KD sudah teliti dan sudah benar tadi. Kopinya, makanya saya model kopi adalah ini. Ada berapa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran tergantung pada jumlah indikator. Indikatornya ada 5, maka copy paste otomatis menjadi tujuan pembelajaran. Nah ketika ada 5 tadi, materinya berapa? Ya materinya 5 itu, copy paste lagi untuk materinya. Untuk menjadi materi gimana? Tinggal dipotong kata kerja yang tadi. Misalnya tadi pada menjelaskan, mendeskripsikan itu dipotong saja. Sehingga otomatis itu akan menjadi materi. Jadi akar plot, indikator, tujuan, materi. Nanti itu juga yang berikutnya diberikan. Maka yang materi reguler, polanya seperti apa? Ada tulisan, tapi yang berbeda dengan yang selama ini adalah nanti ada materi reguler, ada materi pengayaan, ada materi remedial. Nah, yang reguler itu apa konsepnya? Adalah butir-butir materi sebagaimana dicakup oleh kompetensi dasar yang sudah dikembangkan di silabus tadi. Oke, Bapak Ibu, sudah begitu? Atau yang ada di tujuan? Persis semacam itu, tinggal dihilangi kata kerjanya, kata operasional, kata apa, kompetensinya. Oke, yang berikutnya setelah materi pembelajaran reguler, berikutnya ada materi pembelajaran pengayaan. Konsepnya apa yang pengayaan adalah sejumlah butir materi pengayaan perluasan pendalaman. Pengayaan perluasan pendalaman yang tidak dicakup oleh materi reguler. Kalau tidak dicakup materi reguler, maka otomatis materi pengayaan itu tidak sama dengan yang reguler. Harus beda, harus bagian dari pendalaman atau perluasannya. Oke, begitu. Yang berikutnya untuk materi, yang terakhir adalah materi pembelajaran remedial. Kuncinya di sini adalah sejumlah butir materi reguler yang diperkirakan sulit dikuasai oleh sebagian atau seluruh peserta didik. Karena ini hubungannya dengan kunci yang menjadi tujuan pembelajaran, maka otomatis materi remedial pasti ada di salah satu, salah dua, atau salah tiga yang ada di materi reguler tadi. Ambil yang diperkirakan sulit dicapai. Kira-kira bisa ditangkap Bapak Ibu? Reguler, pengayaan, remedial. Sudah bisa ditangkap? Atau masih sama-sama? Kunci sekali lagi, reguler diambil dari tujuan, ya.
ada 5 tujuan, otomatis ada 5 reguler. Kalau yang pengayaan itu di luar yang reguler, pasti beda dengan yang reguler. Bagian dari pendalaman atau perluasannya. Kalau yang remedial diambil yang dikira atau diperkirakan sulit dicapai oleh siswa yang menurut prediksi Bapak Ibu. Otomatis yang remedial adalah bagian dari yang reguler tadi yang dianggap sulit. Bon, saya kira mudah ditangkap itu. Bon. Nah, yang berikutnya metode pembelajaran, pilih metode yang Bapak Ibu sukai yang memang bisa terjadi. Anjurannya sekarang adalah PJBL, Project Based Learning, PBL, Problem Based Learning, Inquiry, Discovery Learning. Itu semuanya berpusat kepada siswa dan terjadi kolaborasi dengan gurunya. Oke, makanya Bapak Ibu itu yang diajukan. Andaikan tidak, jangan dominan ceramah. Itu saja intinya. Mau pakai yang lain, intinya pokoknya terjadi kegiatan yang siswa yang aktif mencari menemukan. Karena Bapak Ibu di metodenya, nah metode yang dipilih itu nanti akan berpengaruh besar kepada kegiatan intinya. Oke, yang berikutnya urutannya setelah metode, kemudian media dan bahan. Cara menuliskannya media sudah dituliskan contohnya atau polanya semacam ini. Contohnya misalnya video. Tulisnya gimana? Judul videonya, tahun dibuat, produsernya siapa, mana. Kalau itu ada di situs internet ditulis lengkap dengan tanggal pengunduhannya. Karena diunduh sekarang belum tentu nanti sama dengan diunduh pada waktu berikutnya, mungkin sudah diedit dan sebagainya. Yang rekaman, cara tulisnya seperti apa? Yang apa lagi? Model, cara tulisnya seperti apa? Yang gambar seperti apa? Yang foto seperti apa? Sudah ada polanya. Tinggal diikuti saja. Nanti tergantung media yang Bapak Ibu pilih. Kalau yang bahan, next. Yang bahan, nah bahan apa itu? Bapak, maaf sebelumnya, kalau realita misalnya ada badannya tadi, Ibu tadi membawa apa barangnya misalnya akar-akaran tadi ya, tulis akar apa tadi. Okay. Yang berikutnya bahan, tulis spesifikasi misalnya namanya, jumlahnya, ukurannya, semua yang diperlukan itu ditulis. Oke, saya kira masalah ini petunjuknya sangat jelas, mudah ditangkap. Yang berikutnya, terusnya sumber belajar, anjurannya adalah pertama, ada buku siswa yang buku teks itu. Cara menuliskannya seperti apa? Satu, buku teks, buku siswa. Ditulis semacam itu, buku siswa, nama pengarang, tahun dan seterusnya. Yang kemudian penting adalah buku referensi. Untuk menguatkan, meluaskan pemahaman siswa yang di luar teks tadi. Bapak Ibu kan pernah kuliah, ya, dulu mendapatkan apa, atau mungkin Bapak Ibu punya sumber yang lain yang bisa dipertajam untuk dituliskan di situ. Ada koran, ada situs internet ini yang nanti otomatis berkait dengan pembelajaran abad 21, pasti ini harus muncul yang internet itu. Gimana kalau yang internet tulisnya penulis tahun dan seterusnya, ada judulnya begitu. Oke. Dan yang lain-lain sudah ada polanya, lingkungan, narasumber, cara sumber tulisnya seperti apa dan yang lain. Oke, itu tentang sumber belajarnya. Usahakan minimal ada buku siswa, ada buku referensi, kemudian majalah, dan anjurannya adalah kalau bisa hasil penelitian. Sekarang hasil penelitian itu kan sudah diekspos terbuka, bahkan beberapa sudah gratis untuk di-download begitu. Mungkin nanti bisa digunakan juga untuk mempertajam itu. Oke, yang langkah petunjuk pembelajaran, ada kegiatan ini kuncinya saya kira sudah sangat dipahami. Ada kegiatan pendahuluan, menutup disebutkan. Yang menjadi yang dominan di kegiatan itu adalah kalau yang kegiatan pendahuluan dan penutup adalah guru. Makanya nanti tulisannya guru ngapain gitu ya. Yang pendahuluan dan penutup. Yang kegiatan inti itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik.